Pemirsa, Pemko Medan akan menerapkan 22 ruas titik jalan di Kota Medan dengan pembayaran e-parking. Salah satunya adalah Jalan Kiai Haji Jainul Arifin. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap rencana Pemko Medan menerapkan e-parking ini? Nanti akan kita wawancarai beberapa masyarakat dan juru parkirnya atas kebijakan Pemko Medan yang akan melaksanakan e-parking di Jalan Kiai Haji Jainul Arifin pada tanggal 18 Oktober 2021 mendatang. Di kelas 1 nih Bang ya? Iya Bang. 18 Oktober 2021, Pemko Medan akan menerapkan pembayaran parkir di 22 titik lokasi di Kota Medan dengan sistem digital atau e-parking. Sebelumnya, Pemko Medan sudah menerapkan sistem e-parking di daerah Kesawan Medan dan sudah berjalan 6 bulan. Ternyata ada pro dan kontra terkait penerapan e-parking ini. Di Jalan Ahmad Yani misalnya, ada masyarakat yang mendukung karena menurut mereka dengan menerapkan e-parking ini, kepastian dana dari parkir masuk ke kas Pemko Medan lebih terjamin dan tidak akan ada pertengkaran antara masyarakat dan juru parkir. Ya saya rasa sih jauh lebih positif lah. Gimana positifnya Pak? Positifnya sudah pasti begitu. Kalau saya merasa ya ini pasti ke pemerintah masuknya uangnya gitulah kira-kira. Iya. Artinya sudah pastilah ke rekening pemerintah. Nah, udah rekening. Berarti kok yang Mandu selama ini agak ragu Pak? Agak ragu saya itu tak ke tangan siapa gitu. Terus Pak, lebih cepat atau gimana Pak kalau pembayaran? Kalau saya rasa hampir sama lah ya, enggak lalu apa. Yang penting kita memang sudah ngerti, sudah siap aja. Yang penting di apa itu ada saldonya Pak? Iya, yang penting ada saldonya itu. Lain halnya dengan pengemudi ojek online. Pengemudi ojol mengaku keberatan dengan tarif 2.000 sekali parkir. Pengemudi ojol berharap tarif parkir hanya dikenakan 1.000 per sekali parkir. Untuk khusus ya, untuk khusus ojol ya 1.000 udah. Berapa ukurnya Pak? 1.000 lah. Itu uang pribadi kami, nggak Bukan dipotong dari itu ya Pak? nggak ada kami minta gitu. Jadi khusus yang pakai, nanti kan gini Bang, ada beberapa titik lagi Bang. Itu gimana? Ya kalau bisa 1.000 aja nggak apa-apa, nggak berat sih. Nggak apa-apa ya? Iya. Tapi kalau 2.000 Nggak berat ya? karena ongkos kami 6.000, potong 2.000 uang parkir, jadi tinggal 4.000 lagi sama driver. Sementara juru parkir di Jalan KH Jainul Arifin mengaku akan mundur dari parkir jika e-parkir ditetapkan, alasannya tak cukup untuk biaya hidup. Kalau tanggapan saya kebijakan itu tidak mendukung kami tukang parkir ini, karena yang telah disampaikan orang itu kepada kami bahwa hasil pekerjaan kami itu hanya mendapatkan 20% dari pendapatan. Sementara kami sudah mengkaji pendapatan kami di sini hanya 120.000 satu hari. Kalau hanya 20%, berarti kami hanya bergaji lebih dari hanya 22.000 per hari. Yang selama ini berapa pendapatan Pak? Ya kalau 50-60 masih bisa kita bawa pulang Per hari? per hari. Dengan ada kebijakan ini, Ya inilah kalau dikulkasikan ya hanya 20.000 atau 25.000 lah. selain itu apa lagi yang kita dapatkan? Selain pendapatan itu? Cuman janji orang itu mendapatkan intensif 500.000 sebulan.
Gaji 5.000 sebulan. Ah, Itu gaji. itulah gaji insentif. BPJS kesehatan ditanggung. Ditanggung, ya. Asuransi tenaga kerja ada? Nggak ada. Enggak ada, hanya kesehatan aja. Hanya BPJS saja. Apa yang dijanjikan mereka rupanya, Pak? Cuma itu aja janjinya. Apa aja tadi? Itu adalah penghasilan itu, gaji upah dari pekerja itu hanya 20% dari pendapatan. Itu per hari dikasih? Katanya per 10 hari. Per 10 hari? Iya. Itu insentif Insentif sekali sebulan, berapa? 500.000. Nah, dengan kondisi ini, apa yang Bapak lakukan? Saya tidak bisa melakukan lagi, saya lebih baik mengundurkan diri. Kamis 14 Oktober 2021, para juru parkir melakukan aksi unjuk rasa menolak penerapan e-parkir. Alasannya sama, yakni mematikan mata pencarian mereka. Lantas, apa kata Kadisub Kota Medan, Iswar MT? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik pemirsa, setelah kami tadi meninjau beberapa ruas jalan yang akan dilakukan e-parkir ini atau pembayaran parkir non tunai, dan kita tadi sudah menanya beberapa masyarakat terkait penerapan pembayaran e-parkir ini, maka kita akan langsung mengkonfirmasi kepada Pak Kadis Perhubungan Kota Medan, Bang Iswar, apa sebenarnya tujuan dari penerapan pelaksanaan e-parkir di sejumlah ruas jalan di Kota Medan ini. Bagi Suara, apa sih sebenarnya tujuan kita dalam menerapkan pembayaran e-parkir di beberapa titik ruas jalan di Kota Medan ini, Bang? Baik, terima kasih Bang Safi. Selamat siang juga buat seluruh pemirsa. Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa parkir itu adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah kita yang tentunya nanti juga akan kita gunakan untuk kembali ke masyarakat untuk pembangunan. Yang kedua, di situ ada pelayanan terhadap masyarakat. Nah, untuk itu tentunya sebagaimana visi misi dari Bapak Wali Kota Medan, kita tidak berhenti untuk berkolaborasi, tidak berhenti untuk berinovasi, memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Nah, salah satunya dalam parkir ini kita berkolaborasi dengan salah satu pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini disupport oleh beberapa bank di belakangnya dan juga tentunya BI, sehingga nanti dalam penerapan e-parking ini ada satu alat yang mampu menampung pembayaran secara cashless, secara non tunai terhadap segala bentuk e-money, baik itu dalam bentuk QRIS, baik seperti OVO, Link Aja dan lain-lain. Begitu juga untuk kartu dalam bentuk tap, mau itu BNI, Mandiri, BRI dan lain-lain, semua bisa ditampung dalam konteks itu. Selain itu, kita juga mengharapkan nantinya ada suatu website, ya, ada satu dashboard yang bisa langsung dipantau oleh pemerintah tentang baik itu keberadaan jukir, terus kemudian secara dinamis juga bisa memantau pendapatan yang ada. Gitu, Bang. Nah, begitu juga dashboard ini tentunya nanti juga akan kita berikan juga kepada masyarakat luas, ya, tentang pemantauan ini dalam bentuk pengawasannya. Nah, dari sini tentunya ada beberapa manfaat yang dapat secara langsung kita peroleh. Pertama, manfaat terhadap masyarakat. Tentunya masyarakat itu akan mendapat pelayanan yang lebih. Yang kedua, masyarakat juga akan memperoleh suatu kepastian bahwa tarif itu sesuai dengan Perda dan uangnya pasti masuk ke kas daerah. Ya, itu, Bang.
Kemudian dari sisi pemerintah juga ada suatu kepastian tentang pendapatan asli daerah ini, karena begitu di tap ataupun di scan barcode-nya, secara otomatis uang itu masuk di bank, dan bank nanti secara otomatis akan split langsung ke RKUD kita di Bank Sumut. Nah, di luar itu kita juga mengharapkan ada manfaat terhadap juru-juru parkir yang ada saat ini. Nah, juru-juru parkir yang ada saat ini itu sedapat mungkin kita himbau seluruhnya ikut bergabung dengan sistem ini, karena dengan ikut sebagai juru parkir tapi dengan menggunakan sistem digitalisasi seperti yang akan kita terapkan nanti, jukir-jukir ini akan memiliki penghasilan resmi yang sudah ada kepastian dari perhitungan PAD tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga akan dijamin BPJS. Oh, ada BPJS, Bang? Akan ada BPJS. Akan dijamin juga asuransi tenaga kerjanya. Iya. Nah, jadi beralihlah dia memang betul-betul menjadi suatu profesi yang benar gitu. Nah untuk itu memang kami sangat mengharapkan melalui kita semua agar informasi-informasi yang detail seperti ini betul-betul sampai kepada masyarakat, sampai juga kepada juru-juru parkir yang ada saat ini. Mungkin demikian, Bang. Baik, Bang, nanti di lapangan ini kan akan dimulai diterapkan tanggal 18 Oktober. Nah, bagaimana nanti ketika ini kan nanti masyarakat kan ketika membayar ini kan tentu kan agak apa ya, kita loh kok bisa begini gitu. Itu ada nggak nanti, Bang, penuntunnya, Bang, kira-kira kita berikan kepada masyarakat yang akan melakukan pembayaran, apalagi dia memang kan belum terbiasa aslinya dengan uang kontan, dengan apa. Nah, ini bagaimana kita mengatasi nanti, Bang? Nah, ini kan sudah harapan kita pertama tentunya melalui rekan-rekan media sudah menginformasikan kepada seluruh masyarakat luas kita bahwa terhitung tanggal 18 nanti kita pada lokasi yang sudah kita terapkan e-parking kita tidak lagi menerima uang cash. Nah, yang kedua tentunya seperti yang Pak Sapi sampaikan tadi, si juru parkir ini kan sudah kita lakukan pelatihan. Oh, sudah ada pelatihan, Bang, dilakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan alat, bagaimana ini segala macam itu. Nah, mereka juga akan bisa langsung memandu driver ini. Nanti di situ di alat itu akan ada dua pilihan. Pertanyaannya, membayar itu mau pakai aplikasi atau menggunakan e-money. E-money, kartu ya, pilihannya. Kartunya ini boleh semua bank, atau kalau e-money juga boleh yang lain-lain. Nah, itu baru ada pilihan scan. Kalau dia menggunakan OVO misalnya, menggunakan aplikasi, tinggal barcode. Nah, itu akan ditekan pilihan, itu akan muncul barcode. Nah, kalau dia menggunakan kartu, tinggal tempelkan kartunya, uangnya otomatis masuk. Nah, dengan ini kan, Bang, akan ada di 8 kawasan jalan, Bang. Ya, Bang. Itu kira-kira kapan launching untuk persibanan, Bang, kira-kira? Untuk di tahap awal sebagai pilot project kita, karena kenapa kami sebutkan pilot project? Karena tentunya dalam hal pelaksanaan sesuatu yang baru ini, kita kan perlu melakukan edukasi terhadap semua pihak, baik terhadap penyelenggaranya sendiri maupun terhadap masyarakat selaku pengguna nantinya. Nah, ini akan kita terapkan pada 22 titik parkir yang existing saat ini, di mana 22 titik ini berada pada 18 ruas jalan yang dalam konteksnya kami sederhanakan menjadi 8 kawasan. Karena kenapa? Contoh seperti Jalan Jember, Kota Harapan 1, Kota Harapan 2, itu dalam satu kawasan kami sebutkan dengan kawasan Pasar Baru. Nah, sehingga 8. Nah, itu insya Allah nanti kita akan launching pada tanggal 18 nanti, hari Senin. Launching itu, situ nanti kita tunjuk kepada masyarakat bagaimana aplikasinya, bagaimana dashboard tadi bisa berfungsi dan segala macam itu. Berarti masyarakat bisa memantau di website kita nanti. Bisa kita website-nya, Bang. Nanti kita akan login dashboardnya. Ada juga yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang sudah punya aplikasi misalnya Oppo, Link Aja, GoPay atau yang apanya itu yang ada di handphone mereka, bisa langsung mereka gunakan langsung. Itu ya, Bang, ya. Nah, bahkan kalau bagian tidak punya aplikasi, yang punya kartu tol, tol pun bisa tol pun bisa. Yang penting ada saldonya, ya? Ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya, yang nggak ada saldo. Dan ini ada sesuatu yang keuntungan lagi, kan sudah pasti yang tertarik ataupun masuk ke kas itu adalah sesuai dengan tarif perda yang berlaku tentunya. Jadi tidak ada lagi yang macam-macam. Oh, tidak ada lagi ini ya, Bang, ya. Misalnya kan di kelas ini sekian, gitu. Berarti tidak akan meminimalisir
pertengkaran ya Bang, dengan jukir ya Bang. Dan bahkan ini kita harapkan nanti setelah di scan barcode-nya ataupun di tap kartunya itu akan keluar print out. Oh, karena ada tanda terima. Masyarakat akan terima itu. Bahkan sekarang sedang kita minta itu bagaimana print out-nya ini itu ada nomor seri yang kami harapkan nanti mudah-mudahan program ke depan nomor-nomor ini akan kita lakukan undi sekali sebulan misalnya dapat hadiah. Oh, bakal ada lucky draw. Ada lucky draw. Memancing masyarakat supaya patuh Bang ya. Nah Bang, ini dalam hal ini Bang, pemberian apa ya? Misalnya kan masyarakat tidak punya saldo, kita punya counter nggak untuk? Nah ini kita harapkan, ada nggak dia sampaikan ke siap Bang nanti di 8 kawasan ini, itu nanti masing-masing bank ini akan buka counter lah ya, akan buka counter. Jadi bisa membeli kartu ataupun bisa top up. Mengenai jam operasional Bang, dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah 24 jam atau gimana? Sebenarnya menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, begitu Bang. Sepanjang masih ada parkir terus karena itu merupakan PAD. Oh begitu Bang, tidak pakai jam, penting ada yang parkir, ada yang ini Bang ya. Nah, tadi menarik Bang, himbauan Abang pada juru-juru parkir ini tadi supaya ikut dengan sistem ini, ya kan? Dengan adanya jaminan tadi asuransi kesehatannya, tenaga kerjanya, ya kan Bang? Sebenarnya Bang, ada berapa sih sebenarnya Bang yang jukir yang sudah kita latih untuk? Sampai hari ini yang sudah latihan itu ada 30. Kita targetkan itu sampai 80, tetapi hari ini mungkin kami tetap berpikir positif, mungkin sosialisasi kita melalui media massa, melalui spanduk-spanduk itu belum sampai secara detail kepada pihak-pihak terkait. Nah hari ini sudah kita turunkan lagi tim untuk langsung memberikan sosialisasi secara langsung person to person di lapangan. Jadi ada tim kita mulai hari ini bergerak sama besok untuk mendatangi jukir satu-satu, menyampaikan informasi yang benar bahwa seperti ini loh yang benar. Nah begitu mereka bersedia langsung dilakukan pelatihan. Makanya kita sempatkan, kita masih punya waktu 4 hari sebelum tanggal 18. Nah jukir ini kan kita lengkapi dengan apa ini Bang? Alat digital tadi untuk penerimaan pembayaran itu. Jadi langsung mereka satu jukir nanti punya pegang alat satu. Alat satu ya Bang untuk itu ya. Sehingga mereka tidak lagi mencari apa lagi. Mereka megang ini ya. Jadi alatnya ini cukup kecil sehingga bisa secara dinamis dibawa-bawa. Oh begitu ya. Jadi artinya masyarakat yang sudah punya aplikasi e-money sendiri sudah bisa melakukan pembayaran langsung dengan jukir-jukir. Nah jukir ini Bang, kita fasilitasi apa tanda-tanda? Apakah tetap yang macam saat ini Bang? Atau ada ya, atribut baru bagi mereka? Ya, tetap dia kita gunakan atribut misalnya rompi dengan tanda pengenal. Tanda pengenal. Di luar itu nanti kita akan siapkan juga di topi itu ada kamera, kamera pengawasan. Oh ada pengawasan? Ada kamera pengawasan. Ini ya? Setiap jukir itu yang bisa ini. Jadi paling mungkin Pak Sapi lah kalau sering-sering kali nanti parkir di tempat-tempat yang tidak pas, nanti saya akan bisa pantau itu. Nah, ya. Ada kamera, berarti kita nggak bisa, masyarakat nggak bisa parkir sembarangan ya? Karena mereka akan diawasi oleh kamera ini ya Bang? Ya termasuk itu juga kan kita tidak tahu nanti apa jukir kita yang nakal atau apa segala macam. Nah terakhir Bang, ada nggak tempat pengaduan masyarakat terkait penerapan ini? Kemana mereka akan mengadu? Makanya kita kasih dashboard Bang. Oh website? Website itu ya? Di situ ada saran, kritik, silakan monggo. Karena kita terbuka untuk itu, tentunya untuk perbaikan-perbaikan. Kita akan memberikan tidak akan pernah berhenti berinovasi, memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Websitenya apa namanya Bang? Di Sukmedan? Nanti kita launching tanggal 18. Tanggal 18 kita launching. Oke. Baik pemirsa, itu tadi konfirmasi kita terhadap Kadis Perhubungan Kota Medan atas akan dilaksanakannya pemberlakuan e-parking atau pembayaran parkir non tunai di sejumlah titik kawasan di Kota Medan yang tujuannya adalah pertama untuk menjamin terdistribusikan adalah PAD berasal dari parkir untuk Pemko Medan. Yang kedua menjamin juga para juru parkir yang profesinya itu akan dilindungi dengan sejumlah layanan seperti tadi penggajiannya, kemudian asuransi kesehatannya, bahkan yang paling penting lagi adalah terjamin asuransi ketenagakerjaan yang juga bisa dimanfaatkan untuk dana pensiun. Dan juga pada masyarakat bisa mengadukan sesuatu hal nanti ketika terjadi ada persoalan
penerapan e-parkir ini melalui website yang akan di-launching pada tanggal 18 Oktober 2021 yang akan datang. Semoga kita berharap pemberlakuan e-parkir ini lebih memudahkan kita dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan, dan tentunya menjadikan kenyamanan bagi masyarakat ketika parkir di sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Demikian pemirsa Ngorbit, kami orborkan, Anda simpulkan. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.